buat saudara-saudara yang ada di khususnya Gili Raja dan juga di daerah-daerah lainnya, kita harus lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Saat ini saya berada di kediaman Mas Yadi Febrian di daerah Tanudung dan juga sama kumpul ini sama Pak Riko, sama juga Pak Afdal Arsil, Pak Arsil dan juga Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ini akan membahas masalah besok adalah bulan puasa, bulan pertama kita untuk melakukan kebaikan, yang mana kebaikan kita akan dilipat gandakan. Jadi mungkin semua orang tahu ya apa hal-hal yang kita boleh tinggalkan dan kita lakukan. Jadi mungkin ini mau mengingatkan saja buat teman-teman kita semua, khususnya di daerah Tanudung, karena ini adalah teman-teman kita Tanudung juga. Mungkin Mas Yadi Febrian ada yang mau diingatkan dalam bulan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama buat saudara-saudara yang ada di khususnya Gili Raja dan juga di daerah-daerah lainnya, kita harus lebih giat untuk menyambut bulan yang penuh dengan ampunan, bulan suci Ramadan ini, untuk lebih banyak berbuat yang lebih baik. Karena dari kemarin-kemarin kita belum tentu keterima, dan mudah-mudahan kita harus berusaha sekarang biar puasa kita semakin lancar dan semakin baik. Dan juga buat saudara-saudara yang ada di perantauan, jangan lupa untuk mengerjakan yang lebih baik, untuk fokus mengerjakan yang lebih baik, karena hidup itu hanya sementara. Iya kan, benar kan? Benar. Nah, benar kan? Betul. Jadi jangan terlalu fokus dan jangan terlalu mencintai akan dunia. Karena dunia bersifat sementara, pastilah para penonton tahu, di sini juga tahu lah. Karena dunia itu hanya sementara. Jadi cari dunia itu, cari nafkah kita keluarga ala kadarnya saja. Jangan sampai terlalu. Ya. Kata Haji Romai Rama. Oke, mungkin selanjutnya ada dari Pak Riko. Oh, dari langsung saja Ini, dari Pak. Mas Arsil. Mungkin ada yang harus diingatkan kepada teman-teman kita, baik di sini ataupun di perantauan ya. Silahkan. Oke, alhamdulillah, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu sudah diundang ke channel apa namanya? Jusun Onyong. Jusun Onyong. Dan berterima kasih juga sama teman-teman yang sudah hadir di sini, yang sedang bermusyawarah tentang menjelang Ramadan, yang insya Allah besok hari pertama kita berpuasa. Ayo kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Lagi di dalam bulan puasa kita tidak cuma dianjurkan untuk berpuasa, namun kita harus memperkuat ibadah-ibadah yang lainnya, yang dulunya itu cuman biasa-biasa saja. Untuk di bulan ini lebih diperkuat lagi. Ada sholat tarawih, kita harus ikut terus. Ada sunnah-sunnah yang lain seperti iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid tapi sambil beribadah. Untuk yang di perantauan, kalian harus bisa mengatur waktu yang 24 jam ini. Jaga kondisi kesehatan, jaga warungnya harus teratur.
Kalau capek minta ganti sama istrinya atau suaminya untuk bisa menjalankan bulan puasa yang sepenuhnya. Berbukanya juga dengan yang manis-manis. Ya, mungkin dari Kak Hor ya. Ada pakai bahasa Madura nggak apa-apa. Buat teman-teman yang ada di pulau di Banten itu, buat karyawannya mungkin ada masukan, iya nggak apa-apa. Cukup saja lah. Oh, cukup saja. Mungkin udah bercukupan. Oh ya. Coba ini juga ada pertanyaan buat Mas Yadi ya. Apa langkah Ya. kita dalam bulan puasa ini untuk mengatasi segala hal yang bisa membatalkan puasa? Segala hal yang bisa membatalkan puasa Ya, maksudnya jangan dijelaskan semua, cukup segelintir aja. Maksudnya cara dihindari apa gimana? Iya, Kan orang mengatasi- banyak yang tahu pasti kan. Iya. Batal-batalnya puasa banyak yang tahu. Ya, kalau batal puasa emang nggak bisa minum dan juga nggak bisa makan. Kalau itu cara menghindarinya gampang banget ya. Iya. Cuman nggak usah makan aja dan jangan minum saja. Itu udah puasa kita nggak batal. Cuman yang bisa membatalkan secara apa ya? Diam-diam kayak kita jalan-jalan sore itu juga bisa membatalkan puasa. Apa cara Mas Jadi Febrian untuk mengatasi hal itu? Jadi intinya kita berpuasa bukan cuma kita menahan lapar. Iya. Kalau kita cuma menahan lapar, kucing pun bisa menahan lapar kan. Kita intinya kalau puasa yang benar-benar puasa, kita harus nahan lapar. Pertama, kedua, nahan mata, nahan emosi. Jadi intinya nahan seluruh badan untuk bisa mengendalikan dari kebatalan-kebatalan puasa. Terus apa lagi? Coba mungkin Mas Arsil juga ada pertanyaan. Saya mau bertanya juga sama Mas Arsil tentang ya bagaimana cara untuk mengatasi rutinitas kita untuk sholat tarawih. Karena kebanyakan setelah kita melakukan buka puasa itu kebanyakan setelah bukanya itu capek, lempo, lemes. Untuk kemauan sholat taraweh itu malas. Saya juga mengalami hal seperti itu. Bagaimana? Saya kan juga mau bertanya sama Mas Asil. Mungkin ada masukan juga sama saya, mungkin teman-teman juga yang lain. Caranya bagaimana? Jawabannya tidak banyak. Iya. Biasanya ini bercerita saya. Saya pertama belajar berpuasa, berbuka itu berlebihan. Itu kan biasanya minum air kan, minum air. Setelah minum air itu minum es. Kalau di sini namanya es cao. Setelah minum es cao, itu saya langsung. Oh, maksudnya yang menghambat itu dari banyaknya buka puasa. Iya, Bener, Pak Riko? benar. Bener nggak? Terlalu Betul, banyak. betul. Oh iya, iya. Terlalu banyak. Waktu itu perut saya langsung sakit. Biasanya kalau orang perutnya kenyang, males kan, bawaannya ngantuk. Iya. Begitu. Kalau setelah itu saya ngatur cara berbukanya gitu. Pertama, setelah azan minum air. Setelah minum air berhenti dulu. Sekitar 2 menit. Setelah itu langsung berbuka. Berbuka puasa dengan es. Setelah itu jangan makan dulu. Nanti setelah sholat tarawih makan lagi. Kalau langsung dimakan semua hidangan itu, jadinya malas. Baik, buat teman-teman semua, seluruhnya ya, karena kebanyakan masjid itu safnya banyaknya kosong ya, lantaran mungkin kata Mas Arsil tadi bukanya terlalu banyak. Jadi himbauan buat teman-teman kita semua, jadi kita harus bisa mengatur makan kita di waktu buka puasa.
jangan semuanya diembat. Jadi itu bisa mengakibatkan ngantuk, lesu, capek dan sebagainya. Jadi pengen ke masjid itu lemes, nggak ada dukungan lah badan kita karena terasa kekenyangan. Yang kedua, saya mau tanya sama Mas Jadi Febrian, tolong mic-nya dikasih. Bang, tentang ya, karena Mas Jadi Febrian itu awalnya dulu ya, kemarin ya, tahun-tahun kemarin sekretaris ya dari Tongtong. Wakil. Wakil ya? Wakil. Ya. Ini adalah wakil Tongtong Joko Toli ya. Wakil ketua ya. Wakil ketua Joko Toli. Apa persiapan untuk terbangunnya Tongtong di waktu bulan puasa? Karena kan jaraknya jauh banget ya, setahun ya. Iya. Apakah itu peralatannya tidak rusak? Itu harus benar-benar disimpan dengan rapi. Harus itu. Untuk setahun itu apa masih bisa dipakai? Apa udah ada yang rusak? Masih. Tapi sebagian ada yang rusak, tapi 2 tahun, 3 tahun itu pasti ada yang rusak, tapi nggak semua. Kalau misalkan ada yang rusak, Bikin lagi. cari ya. Iya. Atau nggak beli lagi. Yang paling utama dalam Tongtong itu apa? Yang paling utama, maksudnya yang paling utama dari segi apa itu? Peralatan. Nggak ada yang paling utama, semua kan dibutuhkan. Semuanya utama ya? Nah, semua utama, semua Baik, ditamakan. dari bambunya itu ya. Angklungnya ya. Untuk bulan puasa ini udah ada persiapan. Kalau untuk bulan puasa ini kayaknya nggak ada. Soalnya anak-anak banyak yang para personil ya, terutama Ya. nggak mau di bulan ini. Jadi intinya istirahat dulu, mau istirahat dulu di bulan ini karena rasa capek dari bulan-bulan kemarin itu kita sering tongtong itu. Enggak, saya ini jujur saja ya, maksudnya kalau merasa capek kan istirahatnya dari tahun kemarin lama, setahun. Mungkin ada alasan lain kenapa Joko Toli bulan ini nggak ada. Ya nggak, bukan itu sih, ya capek, emang bener-bener capek. Jadi capeknya kita ya pas di bulan puasa ini kan, kita kalau kita ini ya kayak manggung segala macam persahabatan itu, kita harus pertama butuh persiapan dan juga modal tenaga dan juga modal latihan dan juga biaya. Jadi masalah biaya insya Allah nggak ada kendala untuk masalah biaya. Cuman pertama ya bapak ketuanya juga nggak ada dan juga personilnya nggak kompak. Jadi sebagian ada di sini, sebagian ada di perantauan. Jadi anak-anak udah sepakat untuk bulan ini nggak ada. Mungkin ada penyampaian buat, karena Tongtong Joko Toli itu selalu dinanti ya. Iya benar. Selalu dinanti sepertinya. Bukan sepertinya lagi, selalu dinanti emang. Mungkin ada penyampaian bagi yang penikmat Tongtong. Buat penggemar Joko Toli khususnya ya, bagi pecinta seni, ya mohon maaf untuk bulan ini ya diperkirakan Joko Toli nggak bakalan ada, nggak bakalan tampil karena personilnya nggak kompak dan juga bapak ketuanya nggak ada di sini. Intinya nggak ada lah pokoknya lah. Berbicara masalah konteks Tongtong, saya pengen bertanya sama Mas Arsi. Coba kasih lihat. Apa sih? Akan pasti ada dua sisi. Sisi negatif juga sisi positif. Oke. Saya mau tanya sisi positifnya saja. Negatifnya saya mau tanya sama Yadi Febrian. Negatifnya. Iya. Positifnya sama saya. Iya. Nah, begitu. Kalau positifnya Tongtong itu Lebih dekat rambutnya, karena soalnya kecil nadanya. saat kita main gitu. Iya. Saya kan sambil bermain piano sambil mendengarkan kan. Iya. Ya itu menurut saya terhibur saya.
Benar itu kan? Benar. Terhibur ya? Terhibur. Mas Riko, Pak Riko, Mas Yadi. Betul. Iya. Apalagi banyak latihan-latihan yang harus kita latih, ada biruan, ada nyanyian, variasi musiknya gitu. Kalau saya sudah berhasil memainkannya, itu saya senang sekali. Iya, cuman itu doang. Iya. Positifnya cuman Positifnya kan memang menghibur. Di bulan puasa ya. Iya. Menghibur itu banyak sisi ini juga. Sisi ini namanya menghibur kan. Sisi itu menurut saya banyak sisi negatifnya. Iya. Kan kalau ke saya kan positif. Oh, ke situ. Yang negatif itu bagi siapanya? Yang menonton. Ya nggak tahu. Oh, yang penting kalau Mas Arsil itu yang penting positif menurut sendiri, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kalau saya positif negatifnya saya tahu lah, karena saya berada di dalam. Kan pertanyaan Anda ke saya kan tentang positif. Oh iya. Kalau negatifnya kepada Bapak yang iya. Oh ya udah, coba lebih enaknya langsung saja sisi negatifnya. Karena kalau yang positif itu simpel jawabannya. Oh iya, coba yang negatif. Kalau negatifnya di seni tongtong itu ya biasanya kita tadarus, jadi berhenti di jam sekian, jadi itu ditunda. Itu negatifnya. Oh berarti tadarus itu dihentikan dulu. Iya, soalnya Cepet-cepet dihentikan gitu. Nah, cepet-cepet dihentikan. Soalnya yang diutamakan kalau dalam seni tongtong itu harus kompak dulu. Dari jam 8 kalau nggak salah. Jam 8 harus kompak. Itu yang pertama. Iya. Ada lagi? Yang kedua bisa mengakibatkan puasanya bolong-bolong. Karena ya kebanyakan itu yang dibahas tadi, Capek ya. capek juga, jadi akibatnya nggak sahur, telat Kebablasan. sahur gitu, kebablasan. Di situ negatifnya. Jadi meskipun ya emang ada sih dari kesenian tongtong segala macam itu positif negatifnya, tapi meskipun ada negatifnya kita harus semangat untuk menghibur masyarakat Kiliraja pada umumnya. Ya. Karena memang dengan adanya tongtong itu terhibur sekali, saya pun juga seperti itu. Jadi kalau nggak ada aktivitas, kalau di waktu malam-malam itu ada aja, oh saya mau nonton dulu. Ya sebenarnya bagus sih, bagus. Cumannya itu capeknya ya. Jadi umumnya ini seni dongtong ini di daerah Lombang doang. Jadi saya ingin sekali di daerah Kiliraja ingin ada semua, di Banbaru, dari seni tongtong itu maupun di Banmaling, di Jati juga saya pengen ada semua. Tapi Mas Yadi nggak merasa tertantang oleh Justru semakin seru. Enggak, maksudnya kemarin kan ada desus-desus bahwa tongtong untuk bulan puasa ini mau dibesarkan gitu. Memang nggak merasa tertantang Joko Toli harus keluar gitu juga. Kalau masalah itu udah hal biasa ya dalam persaingan tongtong, bukan bersaing sih, persahabatan tongtong itu hal biasa. Bahkan semakin besar, semakin megah itu, kita semakin ikut bangga untuk melestarikan tongtong di bulan Ramadan ini. Karena justru yang ini yang nggak ada itu, yang membuat saya juga sedih, nggak ada di bulan suci Ramadan. Ya meskipun kita sendiri nggak ada di grup Joko Tole, ya karena personilnya nggak kompak gitu. Baik, mungkin ini buat teman-teman kita dan juga penggemar tongtong Joko Toli untuk bulan puasa ini katanya ditiadakan dikarenakan ya dari personel sudah tidak ada, nggak kompak, semuanya ada di perantauan. Jadi mohon maaf buat penggemar setia Joko Toli, pengertiannya. Mungkin ini ada motivasi dari Mas Arsil ya. Sekarang saya mau kasih ke Mas Arsil motivasi buat anak muda yang ada di sini maupun di luar sini. Motivasi agar lebih baik. Untuk teman-teman, paman-paman semua yang ada di sini,
atau yang ada di perantauan selalu meningkatkan kebaikan, ibadah harus ditingkatkan lagi daripada yang sebelumnya. Berpuasa dengan ikhlas, bukan dengan keterpaksaan. Harus ikhlas, ridho sebagai umat Islam. Dan di bulan puasa ini sudah banyak para ulama dari dulu sampai sekarang menyampaikan bahwa ibadah-ibadah di bulan puasa ini, namanya ibadah kan ada imbalan pahalanya. Kalau di bulan lain kan pahalanya biasa-biasa saja. Kalau di bulan puasa ini pahalanya bisa dilipat gandakan dari kebaikan apapun. Iya, keburukan juga dilipat gandakan ya. Iya, tapi jangan yang buruk-buruk ya. Harus yang baik-baik. Mungkin hanya itu saja karena Mungkin, dari ya. awal saya tidak banyak bicara, mulai kehabisan kata-kata. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mungkin dari Kak Hor ada apa buat nggak usah. Terus Oh, kurang lebihnya Kak Riko, coba ini kalau tadi ya motivasinya itu ke arah bulan puasa ya. Ini saya motivasi buat anak-anak muda untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya intinya motivasinya bekerja keras. Ya, Intinya terus, itu kan, ya, bekerja ya. keras. Ya terutama untuk para anak muda, motivasi saya untuk tidak mudah terpengaruh akan media sosial. Itu yang paling utama, karena kebanyakan fitnah segala macam, masalah akan banyak udah masalah yang lumayan Menyeluruh ya. menyeluruh dari kemarin-kemarin. Dan intinya kita harus bisa mengontrol maupun mencari kebenaran dan tidak mudah terprovokasi akan media sosial. Ada lagi? Ya buat anak muda kita harus lebih giat lagi bekerja untuk mencapai cita-cita. Oh ya, baik. Setuju Kak? Setuju, Mas Riko setuju? mantap. Baik, tadi sudah banyak masukan ya dari Mas Arsil, bahwa tadi dia menjelaskan harus banyak berbuat baik, dan apapun yang kita lakukan dalam kurung itu kebaikan harus dengan ikhlas. Diteruskan lagi sama Mas Yadi Febrian, untuk mencapai cita-cita itu harus bekerja keras. Jadi buat anak muda semuanya, kita harus bekerja keras. Apapun yang kita lakukan yang bisa membuat kita lebih maju, itu lakukan saja. Apapun itu, kita tidak boleh ada di posisi gengsi, karena hal itu bisa menghambat kemajuan kita untuk mencapai cita-cita kita. Oh ya, terima kasih buat teman-teman saya, buat kakak-kakak saya yang di Febrian, juga Pak Riko, juga Mas Arsil, juga Pak Yusuf. Terima kasih, karena momen ini adalah momen yang sangat langka ya. Berkumpul seperti ini langka sekali kalau menurut saya. Bahkan ini ada kopi, juga ada jajanan snack ya. Baik-baik bagi teman-teman Tanudung khususnya ya, yang ada di perantauan. Inilah wajah-wajah saudara-saudara teman-teman kalian ada di sini semua. Tuh. Kasih jempolnya dulu. Mana? Itu ya. Mantap, bro. Bagi yang ada di Banten khususnya juga ya. Inilah wajah-wajah saudara-saudara kalian. Pulang dong, jangan cuma di situ doang. Ya, pulang-pulang.
Baik, terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe dan juga like, komen. Komennya ini yang perlu ya. Komenkan siapa yang mau dikomenin. Baik, ada yang di Febrian, juga ada Pak Yusuf, juga ada Mas Arsil dan Pak Riko. Komenin semua ini ya. Nanti akan saya kasih tahu sama dia apa komen-komen kalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Dusun Onyong channel YouTube ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.